Halo semua, selamat datang kembali. Ini udah pertemuan keempat ya. Udah 1 bulan kita bersama bareng Logos dan Henry Girox Studies. Nggak terasa, tinggal beberapa bab lagi nggak masih banyak ya. Masih sampai Agustus kita. Tapi senang banget bisa ngeliat teman-teman hadir kembali di eh, pertemuan kali ini. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana pendidikan kritis dimaknai di masa sekarang gitu ya. Dan kita udah kedatangan eh, Adisti, Kak Adisti yang akan lead diskusi hari ini. Dan Kak Adisti sendiri sekarang siswi SMA. Ya, mungkin Kak Adisti boleh eh, memperkenalkan dirinya dan juga mungkin satu pertanyaan dari aku, apa yang membuat Kak Adisti tertarik ya dengan pendidikan ataupun pendidikan kritis gitu. Ya, sebelumnya halo semuanya. Eh, Namaku Adisti. Aku sekarang 17 tahun, kelas 2 SMA, mau naik kelas 3. Eh, dan sebenarnya sebelum ini aku nggak tahu apa-apa tentang pendidikan kritis sama sekali. Eh, dan eh, alasan aku join seminar ini itu karena ditawarin sama Pak Dimas. Ya, itu doang sih. Oke, kalau gitu pertanyaannya aku ubah. Setelah membaca Henry Girox, apa yang membuat Kak Adisti kayak wah gitu? Boleh wah atau boleh reaksi lain yang spesial? Yang spesial. Mungkin setelah baca apa tulisan Henry Girox, agak sedih sih, tapi eh, aku jadi sadar kalau ternyata apa aku nggak punya mimpi atau aspirasi di luar jadi orang sukses dalam kerangka kapitalisme. Itu doang. Oke, mantap. Langsung kita ketemu satu masalah yang diangkat Girox ya tentang neoliberalisme pendidikan. Dan oke, sekarang udah ada 27 yang join, mungkin ada beberapa yang telat nanti. Tapi agar tidak berlama-lama, aku akan persilahkan ke Adisti ya untuk lead eh, diskusi hari ini. Monggo. Ya, jadi izin share ya. Hmm, oke. Oke. Sebelumnya, halo semuanya. Di kesempatan kali ini, aku mau bahas uh, bagian dari buku Henry Girox, yaitu The Promise of Critical Pedagogy in the Age of Globalization. Um, jadi di sini tuh Girox ngajak kita untuk ngelihat pendidikan bukan cuma soal nilai atau lulus ujian, tapi juga sebagai tempat ide, nilai, dan kekuasaan uh, saling berhubungan atau berkelindiran. Berkelindan. Jadi lewat pedagogi itu dia ingin kita bertanya, sistem pendidikan sekarang ini sebenarnya ngebentuk kita jadi siapa sih gitu. Oke, uh, langsung ke bagian pertama ya. Di subbab pertama, di Beyond the Modern or Postmodern Divide, aku nggak tahu translate-nya apa, but uh, intinya inti dari quote ini adalah neoliberalisme itu menghapus kemungkinan perjuangan dan agensi sosial gitu. Jadi dalam subbab ini, Girox tuh mulai dengan ngajak kita untuk gak terjebak antara postmodernisme sama modernisme, karena dua-duanya tuh punya sisi baik gitu. Modernisme bawa
bawa semangat perubahan dan harapan, sementara postmodernisme itu ngajakin kita buat lebih kritis gitu dengan relasi kekuasaan. Nah, tapi jadi menurut Giroux yang bahaya sekarang itu neoliberalisme. Karena neoliberalisme itu kan ideologi yang apa menitik beratkan kayak kebebasan pasar gitu. Jadi apa karena ya pokoknya neoliberalisme itu cara berpikir yang bilang kayak ya udah nggak usah banyak mikir soal keadilan, yang penting eh, apa yang penting efisien dan kompetitif, pasar jalan lah. Jadi pendidikan pun ikut-ikutan tunduk pada logika pasar gitu loh. Nah, mungkin contoh nyatanya bagaimana siswa-siswa sekarang itu didorong untuk masuk PTN unggulan, terus habis masuk PTN unggulan buat apa? Ya biar biar nanti dapat kerjaan yang bagus, jadi individu yang sukses. Tapi kita tuh nggak diajak mikir, kita nggak pernah diajak mikir sukses versi siapa gitu, untuk apa, dan iya suksesnya untuk apa. Jadi akhirnya ruang untuk berimajinasinya itu malah makin sempit gitu. Oke, on to the next point. Uh, aku mau bahas quote ini ya. Kutipan ini padat banget. Uh, Oke, translate-nya dulu mungkin. Jadi, cultural politics matters because it is the pedagogical side on which identities are formed, and so on and so forth. Artinya itu, politik budaya penting karena itu adalah ruang pedagogis tempat identitas dibentuk, posisi sosial dibuka atau ditutup, dan agensi sosial dijalankan. Terus oh, dan bentuk-bentuk budaya mencerminkan sekaligus menjalankan kekuasaan melalui cara kepemilikan dan model pedagogi publiknya. Ya, kayak yang udah aku bilang ya, kutipan ini tuh padat banget, tapi intinya tuh pendidikan bukan cuma soal isi pelajaran gitu. Iya tuh juga uh, itu tuh juga ngangkut budaya. uh, Maksudnya budaya tuh kayak cara kita berbicara, berpakaian, berperilaku itu juga menyangkut itu. Dan pendidikan tuh nggak netral gitu. Pendidikan tuh arena tempat hal-hal dibentuk dan dinegosiasikan. Nah, Kirux tuh nunjukin bahwa di ruang pendidikan identitas kita dibentuk bukan cuma lewat nilai rapot atau hal-hal ya yang kuantitatif, tapi juga lewat interaksi sosial dan simbol budaya yang dianggap pintar, yang dikasih peran ini itu, yang terus-menerus dianggap masalah, bla bla bla. Itu semua tuh sebenarnya mencerminkan politik budaya yang bekerja secara halus tapi kuat. Uh, Giroux juga ya nggak cuma soal identitas ya. Giroux juga bilang bahwa bentuk-bentuk budaya kayak materi pelajaran, gaya berpakaian yang dianggap rapi, atau siapa yang sering ngomong di depan kelas, itu juga memantulkan dan menyebarkan kekuasaan. Kayak jadi lewat hal-hal kecil itu tuh sekolah bisa ikut melestarikan ketimpangan sosial. Nah, jadi penting banget ya buat guru dan institusi pendidikan untuk sadar bahwa mereka sedang menjalankan fungsi budaya, bukan cuma teknis doang. Nah, karena dari situ pendidikan bisa mulai jadi uh, apa ya? Mulai jadi tempat pembebasan, bukan cuma reproduksi norma-norma yang udah ada gitu. Oke, on to the next slide. Affirming modernity's legacy. Nah, di bagian ini Giroux tuh ngomongin soal demokrasi. Jadi Giroux percaya bahwa pendidikan itu seharusnya jadi latihan demokrasi, uh, bukan demokrasi yang prosedural kayak pemilu gitu ya, tapi demokrasi di ruang kelas yang berarti kayak ada dialog, partisipasi, sama ruang untuk suara yang berbeda. Nah, tapi kenyataannya uh, ruang itu tuh sempit gitu, seringkali sempit ya. Ya, jadi di kelas gimana sih?
cuma guru ngomong, siswa nyatet, terus ada batasan waktu untuk diskusi dan pertanyaan tuh dan banyak guru yang nganggap pertanyaan itu cuma ganggu alur pelajaran gitu. Padahal sebenarnya kalau guru-guru pada sadar gitu ya, kalau lebih banyak guru sadar bahwa posisi mereka tuh eh, memiliki kuasa yang besar dalam kelas dan mau buka ruang diskusi, pendidikan tuh bisa jadi tempat siswa yang tumbuh sebagai warga, bukan cuma sebagai murid. Nah, and nah, oke, dari situ kita masuk ke peran guru. Jadi Giroux bilang guru tuh seharusnya nggak cuma jadi pengantar materi. Mereka tuh bisa dan seharusnya jadi intelektual publik, orang yang terlibat dalam perdebatan sosial dan ngajak siswanya untuk ikut mikirin soal dunia di luar kelas. Nah, tapi eh, menurut saya ya sekarang banyak guru yang terjebak di rutinitas gitu, kayak cuma ngejar target, nyelesain silabus, terus input nilai. Nah, ya sistemnya emang gak ngasih banyak ruang sih, tapi saya percaya satu guru yang mau bawa isu sosial ke kelas itu bisa bikin perbedaan. Kayak misalnya waktu itu di kelas, misalnya waktu itu di kelas, eh, kalau nggak salah waktu kelas 10 ya, waktu kelas 10 ada kegiatan kita disuruh debat mengenai feminisme dan kelompoknya itu dibagi jadi dua, ada kelompok perempuan sama kelompok laki-laki. Nah, waktu itu aku inget banget kelas aku aktif gitu karena ya eh, apa kelas aku langsung hidup langsung aktif itu karena kita belajar bukan cuma buat diujiin ya, tapi karena kita tuh merasa itu tuh penting gitu. Jadi ya, oke, next slide. Nah, kalau guru punya ruang, pedagogi kritis bisa jalan. Pedagogi ini intinya ngajak kita sadar, ngajak kita buat sadar bahwa pendidikan itu tuh bagian dari perjuangan sosial. Bukan cuma soal masukin info ke kepala, terus habis itu dituangin di kertas ujian, ya udah. Tapi juga soal memahami dunia di sekitar kita dan bertanya, kita tuh bisa ngapain sih? Jadi pelajaran itu harus nyambung sama hidup siswa gitu. Kalau kita bahas ketimpangan sosial, ya kita harus kaitin ke apa their daily routine gitu, apa kehidupan sehari-harinya siswa, bukan cuma apa bukan cuma bahas konsepnya doang. Karena ya nanti jadinya kosong gitu. Oke, next, konteks, konteks, ethics and politics. Eh, Oke, aku nggak terlalu ngerti bagian ini ya terus terang. Tapi sepengertian aku, Jerux di sini bahas bagaimana semua yang kita pelajari itu dipilih oleh pihak yang berkuasa, oleh seseorang, suatu pihak, whatever. Nah, dan nggak ada kurikulum yang netral. Jadi setiap pilihan itu punya nilai. Sehingga sehingga ketika guru memutuskan bahas topik tertentu, itu tuh termasuk keputusan politis. Makanya guru harus sadar konteks. Siswa di kelas itu datang dari latar belakang yang beda-beda dan ada yang datang dengan beban ekonomi lah, ada yang bawa trauma, ada yang nggak punya akses belajar yang sama. Jadi mengajar yang etis itu artinya tahu kondisi dan tidak menyamaratakan semua siswa. Oke, kayaknya itu doang untuk slide ini. And next one, balik lagi ke demokrasi. Giroux bilang bahwa demokrasi itu harus terus dilatih dari pendidikan dan harus terus dilatih. Dan pendidikan tuh punya peran penting dalam dalam hal itu. Tapi kita nggak bakal bisa melatih demokrasi kalau siswa nggak diberi ruang untuk berpikir kritis. Kalau setiap pertanyaan dianggap uh, nggak penting atau
siswa di encourage untuk atau kalau siswa di disencourage untuk nggak bertanya, ya mereka nggak bakal berani berpikir sendiri gitu loh. Karena berpikir kritis itu bukan bakat ya, bukan bakat, bukan sesuatu. It's not something you were born with. It's something you develop. It's something you develop. Jadi harus dikembangkan. Dan sekolah itu harus jadi tempat untuk mengembangkan itu, gitu. And next one, beyond the pedagogy of the skilling, sayangnya sistem kita tuh justru sering mematikan semangat belajar gitu. Guru diposisikan sebagai pelaksana, terus siswa itu posisinya cuma sebagai target nilai. Jadi kita tuh cuma sibuk ngejar angka gitu loh. Dan kita nggak terlalu ngerti juga kenapa kita belajar. Itu yang disebut descaling sama Girox. Jadi guru guru tuh kehilangan keahlian untuk berpikir kritis dan siswa pun juga ya gitu-gitu aja kayak produk pabrik gitu. Padahal pendidikan kan seharusnya bukan soal output doang ya, tapi ya, harus apa tentang mendalami sesuatu gitu. Oke, hampir selesai. Next slide. Classroom authority and pedagogy as the outcome of struggles. Di sini Giroux bahas kalau otoritas guru itu penting, tapi harus dijalankan dengan bijak gitu, bukan buat gimana ya, bukan buat semena-mena, tapi buat memfasilitasi pertumbuhan. Jadi guru tuh bisa tetap punya arah sambil buka ruang dialog. Ya, itu doang sih untuk bagian ini. Making pedagogy more meaningful. Jadi di bagian ini, lupa masukin lagi. Di bagian ini ada quote, ignorance is nothing other than a desire to ignore. Ketidaktahuan itu bukan sekedar nggak tahu, tapi keinginan untuk mengabaikan. Jadi Giroux tuh bilang kalau belajar itu juga soal emosi. Kita anak-anak tuh biasanya nolak pelajaran tertentu karena bukan karena sulit atau karena takut salah gimana, tapi karena itu bentrok sama nilai yang udah tertanam di dalam diri mereka gitu, dan itu wajar. Nah, jadi tugas guru di sini tuh bukan maksa, tapi ngedampingin. Karena pelajaran yang bermakna itu harus bisa bikin kita mikir lama setelah kelasnya selesai. Yang bikin kita nggak nyaman, tapi akhirnya paham lebih dalam. Nah, jadi ketika belajar tuh harus nyentuh kepala sama hati. Biar kita nggak cuma lebih pinter, tapi juga jadi lebih manusiawi. Oke, conclusion. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Wah, thank you Kak Disti. Bagus banget. Dan menarik banget ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya atau mau kasih pendapat, boleh raise hand aja. Tapi sebelumnya aku ada satu pertanyaan juga sih buat Kak Disti tadi. Eh, yang paling menarik, aku lihat bagaimana Girox itu membawa eh, pesan kalau nggak ada yang netral ya. Ada yang tetap disembunyiin, ada yang tetap di di emphasize dalam pendidikan oleh dari gurunya sendiri. Nah, menurut Kak Disti, apakah itu eh, hal yang bagus atau mungkin lebih tepatnya kenapa tetap ada yang perlu di di dihiddenkan nih, disembunyikan gitu. Uh, well, mungkin, aduh gimana ya jawabnya. Uh, Menurut aku, seharusnya emang nggak ada yang di hidden atau di exclude, I don't know. Karena ya mau gimana pun itu
uh, we have a right to know. Kita punya hak untuk tahu gitu. Yeah, I think that's it. Oke, thank you Kak Risti. Ini ada Kak Ginola juga udah resign nih. Mungkin Kak Ginola monggo. Oke, terima kasih Bang Nathan ya atas kesempatannya. Terus patut diapresiasi, patut diapresiasi juga setinggi-tingginya untuk Adis juga. Ya, keren banget ya dan menarik atas diskusinya. Tadi ada poin menarik ya di awal yang Adis sampaikan ya. Mustahil bisa jadi orang sukses di atas kerangka kapitalisme. Saya anggap ini mungkin bentuk dari kegelisahan Adis, bukan pesimisme ya, kegelisahan. Artinya apa? Jika Adis sudah berkata seperti itu, sebagai intelektual muda, berarti Adis itu sudah di tahap uh, merenung, gitu. Itu bagus banget, ya. Karena gini, faktanya juga ya, dari adanya sistem yang seperti ini, yang sekarang ini ya, itu menciptakan gap yang sangat amat besar gitu, antara si kaya dan si miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Karena faktanya juga ya, ada 10 juta hampir hampir 10 juta ya, hampir 10 juta, nanti bisa di double check aja, Gen Z itu menganggur gitu. Nah, berarti kan ini ada sebuah problem ya, kenapa bisa kayak gitu? Karena padahal ya, eh, tingkat produktivitas kita itu ya kian naik gitu. Karena grafnya harusnya ya, kalau produktivitas naik artinya ya income kita juga naik dong, ya kan? Tapi ternyata malah income kita stay di situ aja gitu. Dan kita mungkin nggak bisa yang namanya ngalahin income orang tua kita, ya yang mungkin mereka udah punya apa, investment, punya rumah, punya aset dan lain sebagainya ya, whatever. Nah, tapi adanya sistem ini ya, ya udah pendapatan kita stay, pembagian kekayaannya itu nggak merata gitu. Nah, ini masalah ya pertama. Nah, lalu tadi terkait topik yang dibawakan Adis juga itu menurut saya ya mendalam banget untuk direnungi ya. Terutama tadi Adis juga menyinggung soal bagaimana guru itu hanya menjalankan rutinitas mereka sebagai intelektual tradisional. Ya, karena guru itu secara definitif itu dikatakan itu sebagai akademisi gitu. Guru, dosen, tenaga pendidik lainnya itu sebagai akademisi, berbeda dengan intelektual. Ya, tadi juga Adis singgung ya. Intelektual itu seperti apa? Orang-orang yang memang mengajarkan muridnya bagaimana caranya dia tuh berdebat, berdiskusi ya di ruang publik secara terbuka ya. Dan tanggung jawab intelektual publik ialah adalah saya teringat kata-katanya begini kalau nggak salah. Uh, to speak the truth, to expose the lies. Berarti seorang intelektual itu bertanggung jawab terhadap uh, apa, mengungkapkan atau menyuarakan kebenaran, mengungkapkan kebohongan gitu. Dan yang terjadi di saat ini itu banyak ya intelektual-intelektual tuh ya dikerangkeng gitu. Para akademisi itu dikerangkeng. Mereka tuh di apa, dipaksa untuk tidak bersuara ya, atas dasar ya mungkin kepentingan, ada apa, kepentingan politik dan lain sebagainya gitu. Terutama khusus PNS, atau mungkin bisa jadi ya para akademisi ini, para guru ini yang memang dikatakan sebagai intelektual tradisional kalau menurut Antonio Gramsci ya, bisa jadi mereka itu gak punya culture intelektual gitu. Jadi ketika dia berada di universitas ya, ya mereka tidak menerapkan culture intelektual itu. Di mana itu ada membaca, menulis, nah, berdiskusi, riset atau merenung gitu seperti yang sudah Adis apa lakukan tadi itu di poin awal. Nah, menurut saya ya, ini tuh ada sebuah permasalahan yang sistemik
yang mana di sini Girox juga tuh membuat kita melek ya terhadap isu-isu sosial yang terjadi di sini ya, bahwa pendidikan itu ya dikesampingkan gitu. Dan ya itu bisa kita lihat ya, pendidikan itu dikesampingkan karena ya pendidikan itu bagi mereka tuh bukan bukan alat politik gitu. Yang menjadi alat politik tuh apa biasanya? Ekonomi, pertumbuhan ekonomi, terus infrastruktur ya. Karena menurut saya pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang dibangun itu ya 1 2 tahun itu bisa terlihat hasilnya gitu. Bisa terlihat hasilnya. Karena ada tuh kan yang namanya World Economic Forum. Itu dilakukan itu 1 tahun sekali. Berbeda dengan pendidikan. Hasil dari pendidikan itu misal kita membuat kebijakannya hari ini ya kan. Tapi hasilnya itu lama. Bisa 10 sampai 15 tahun ya. Nah, seperti itu menurut saya. Thank you Kak Ginola. Oke. Tanggapannya dari Kak Adisti ya. Monggo kalau ada tanggapan. Ah, enggak, masnya aja. Oke, iya, menarik ya. Gimana pendidikan juga dilihat dari sebagai pelaku hegemoni yang terstruktur juga ya. Kalau kita mau bilang dari eh, pendidikan dasar. Dan iya, bagaimana si Girox ini mencoba untuk sebenarnya ada yang menarik juga gimana apa ya si si Girox ini memberikan nuans terhadap apa yang eh, apa saja knowledge yang bisa diutarakan oleh pendidik eh, dan nuans ini juga sebenarnya memberikan memberikan ruang untuk dikritik ya. Eh, dan sebenarnya kemarin aku lagi baca satu buku yang eh, bisa memperlengkapi pembahasan politik budaya ini juga eh, dari Deleuze Guattari ya. Gimana mereka coba membuat problematize apa tuh? Problemitasi itu lah ya. Pendidikan dan juga budaya dan juga lingkungan segala macamnya. Kalau eh, dalam pendidikan itu bukan cuman si teacher learner dan juga eh, bagaimana membentuk si oppress dan oppressor dan segala macamnya ya. Tapi ada multi layered yang susah buat di dikonstruk eh, dan cara untuk mendekonstruknya adalah untuk mengetahui setiap layer yang saling tumpang tindih ini. Jadi salah satu dari eh, politik dari budaya kayak yang Girox bilang sosiologi, tapi juga eh, dari bagaimana orang memahami affection segala macam ya, dia dari psikoanalisis. Dan itu yang menarik sih karena eh, ada ruang keterbukaan untuk eh, memperlengkapi bagaimana kita melihat pendidikan dalam konteks eh, budaya saat ini ya, yang akhirnya eh, jadi salah satu poin utama Girox. Mungkin kita bisa lanjut ke Kak Vivi dulu nih. Udah tujuh tangan. Iya, halo, suara saya kedengeran. Yes. Sebelumnya sorry off cam ya karena sambil ngerjain sesuatu. Mau apresiasi dulu buat Adisti, ini muridnya Pak Dimas ya. Keren banget, keren. Kamu kelas berapa? Kelas 2 mau Wah, naik kelas mantep 3. nih Pak Dimas. Ya, keren, keren. Terima kasih Adisti telah menyampaikan materinya dengan baik ya. Cuma tadi aku masuknya agak telat, jadi sempat nggak lihat dengan lengkap paparan dari Adisti. Cuma tadi agak
pas banget tersentil dengan paparannya yang ngebahas soal Girox juga melihat tentang deskilling ya. Benar? Iya, jadi sebenarnya aku nggak mau tanya sih, cuma mau menambahkan aja di sini. Jadi memang kalau ngomongin soal deskilling, kebetulan tesisku karena tesisnya udah diuji dan sudah selesai, jadi mungkin bisa sedikit sharing di sini. Tadi bener banget kalau Girox juga bilang bahwa guru tuh hanya sebagai pelaksana aja gitu dalam melaksanakan pendidikan di lapangan, sehingga akhirnya membuat siswa juga ya hanya menjadi produk-produk aja gitu. Tapi sebenarnya ada pandangan lain juga. Mungkin ini karena nyinggung juga dengan teorinya Apple ya. Sebenarnya kan masih segaris juga tuh, masih satu perguruan lah ya, Girox Apple gitu. Emang sosiologi kritisnya di bidang pendidikan gitu. Jadi kalau dari mungkin ini aku share aja. Jadi kalau dari hasil tesisku itu memang ternyata guru juga memang terus-menerus mengalami deskilling ya, maksudnya hingga saat ini ditambah lagi dengan banyaknya platform-platform digital, terus beban administrasi dan lain sebagainya, makin lama makin membuat justru justru guru juga menjadi produk ya, hanya menjadi konsumen dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga akhirnya yang seharusnya guru ini fokus ya, memikirkan bagaimana cara menanamkan pedagogi-pedagogi kritis kepada siswanya di kelas, justru mereka banyak disibukkan dengan hal-hal administratif dan beban-beban kerja digital yang semakin membuat mereka terdeskilling. Jadi sebenarnya eh, kalau kita lihat, kalau gurunya aja terdeskilling, gimana siswanya nggak kedeskilling juga gitu. Jadi memang kalau ngebahas soal tadi Girox bilang soal deskilling itu menarik banget. Dan terus juga kalau dari hasil tesisku juga memang banyak guru-guru kita ya, termasuknya guru-guru, maaf kalau di sini misalnya ada Bapak Ibu guru ya, karena saya juga guru dan saya juga mengakui maksudnya banyak guru-guru yang apa ya, yang ada pada zona nyaman. Jadi dengan status kepegawaiannya sebagai PNS, terus ASN gitu ya, itu banyak yang akhirnya kurang apa ya, saya nggak bisa bilang tidak mengeksplor ya, tapi memang kurang melatih daya kreativitas, daya kritis, ditambah lagi dengan adanya teknologi, ada AI yang memudahkan Bapak Ibu guru misal buat soal dan lain sebagainya, nyari referensi segala macam. Justru itu sih yang perlu dikritisi, bagaimana nanti akhirnya kalau kita nggak bisa membendung atau kita nggak bisa meniadakan digitalisasi ya, tapi ya harus ada transformasi-transformasi di bidang pendidikan yang memang mengajarkan pedagogi-pedagogi kritis ke gurunya, harus harus benar-benar apa ya, harus benar-benar ditekankan dan benar-benar diseriusin gitu, nggak cuma hanya membuat platform terus nanti gurunya dikasih suruh ngerjain tapi outputnya ke siswanya tuh nggak nggak ada impactnya gitu. Jadi memang pembahasan mengenai deskilling ini ya apa ya, terjadi juga masa sekarang, bukan hanya pada masa itu Girox melihat fenomena ini, tapi ternyata relevan gitu dengan fenomena apa yang dihadapi hari ini. Jadi makanya butuh banyak pelatihan-pelatihan kritis ya, pelatihan-pelatihan pedagogi kritis yang dikasih ke guru gitu, supaya nggak hanya terkesan ya udah guru pakai aja platform ini atau jalin aja kebijakan ini. Karena kalau kita lihat lagi ke belakang, kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada itu adalah uh, ya terpengaruh dari kebijakan politik. Kemarin Pak Rahmat udah jelasin gitu. Terus juga apa namanya, ada kepentingan-kepentingan di dalam kurikulum maupun ideologi-ideologi yang mau ditanamkan itu kan lebih mudah ya di dalam melalui kurikulum dan sekolah gitu. Jadi ya itulah yang perlu kita kritisi dan ini apa ya, dikaji secara mendalam secara bersama gitu. Mungkin itu sih tambahan dari aku. Aku nggak nanya apa-apa, aku cuma melengkapi aja. Adisti, kamu keren. Mantap, thank you Kak Vivi. Dari Kak Disti ada yang mau disampaikan dulu? Nanggapin mungkin? Oke. Iya, aku juga
saya tertarik ya tentang di-skilling buat pendidik sendiri. Dan itu yang mungkin terjadi selama dari revolusi industri mungkin ya, di mana mesin-mesin bikin cost produksi jadi lebih murah dan akhirnya teknologi berkembang dan even di pendidikan juga sama ya. Tapi yang menarik juga mungkin teknologi di pendidikan sendiri dibuat sama orang-orang yang tidak mengetahui problem pendidikan ya. Jadi at the end orang yang menggunakan misalnya ChatGPT, Cloud segala macam yang menciptakannya dan akhirnya dipakai oleh guru-guru itu justru mengham menjadi hambatan buat guru itu sendiri berpikir secara kritis karena sekarang gampang banget ya misalnya suruh bikin materi lesson plan course yang hasilnya pun sangat eh, berhalusinasi ya pakai bahasa programmingnya dan itu mungkin jadi pertanyaan juga ya buat guru-guru mungkin eh, bagaimana pendapat kalian tentang penggunaan teknologi terutama AI di pendidikan? Apakah itu eh, inevitable karena pekerjaan administrasi yang begitu banyak dan problem-problem apa yang akhirnya muncul yang mungkin bisa membuat eh, guru menjadi lebih banyak problemnya dalam proses belajar mengajar. Tapi mungkin kita bisa ke Kak Dimas dulu, udah resen, monggo. Baik, terima kasih, Kak Nathan. Halo Adisti. Ya, Adisti ini saya tawarin karena dia salah satu murid saya yang punya kemampuan membaca ayat-ayat kiri, Kak Nathan. Eh jadi saya ajak gitu ya. Kan Kak Nathan waktu itu minta untuk apa pemantiknya ada perempuannya ya. Ya, udah saya ingatnya Adisti itu. Saya mau nambahkan Kak Vivi tadi ya soal soal de-skilling gitu ya. Soal de-skilling itu sebenarnya ada surat edaran baru ya dari Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan terkait dengan Hari Belajar Guru ya. Nah, jadi diwacanakan gitu ya nanti guru itu punya hari khusus belajar gitu ya. Ini sebenarnya surat edaran yang seolah-olah kayaknya guru nggak pernah belajar gitu. Sampai harus ada surat edaran khusus nih untuk meluangkan waktu guru belajar gitu. Padahal luangkan waktu weekend ikut kelas logos itu kan udah cukup ya karena kan harusnya ya. Nggak perlu dikhususkan hari guru belajar gitu kan. Nah dari Dirjen GTK itu mengeluarkan surat edaran ini yang mungkin akan ditindaklanjuti kepala sekolah ya di tahun ajaran yang baru ini, di mana dalam 1 minggu itu minimal dilaksanakan 1 kali ya, 1 kali bagi guru untuk melakukan belajar mandiri gitu ya. Nah, yang nanti akan dikolaborasikan dengan MGMP ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran semacam itu. Nanti mungkin teman-teman yang P3K atau PNS boleh ya sharing-sharing di sini karena saya backgroundnya swasta gitu, jadi tidak ada mungkin relatif ya, relatif lebih fleksibel meskipun fleksibilitas itu sebenarnya ya relatif ya karena kalau di swasta kita kita guru-guru diminta punya keterampilan khusus untuk jadi IO gitu ya, event organizer dan bagaimana caranya kita untuk melakukan promosi sekolah itu mungkin bagian dari ketidakfleksibelan guru-guru swasta gitu. Nanti mungkin dari teman-teman P3K atau PNS bisa bisa sharing tuh soal problem problem fleksibilitas itu gitu. Sebelumnya sebenarnya dari kurikulum Merdeka itu kan menyiapkan platform ya, namanya Platform Merdeka Mengajar ya atau PMM. Tapi di situ yang awalnya narasinya adalah bagaimana itu jadi platform berbagi praktik baik ya, best practice gitu ya. Tapi justru jadi beban administrasi buat guru yang hasilnya udah kita diskusikan sih kemarin dari Pak Saryanto ya. Jadi guru-guru cenderung sibuk membuat konten dan konten itu terputus dari realitas kehidupan siswa-siswinya gitu. Jadi manipulatif ya hasil dari tagihan PMM itu karena PMM itu kalau tidak terpenuhi atau semua guru tidak mengikuti PMM, mengikuti pelatihan mandiri di dalam platform itu akan berdampak pada akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah itu nantinya akan berdampak pada
Kalau yang paling praktis itu soal kuota masuk perguruan tinggi negeri ya. Kalau akreditasinya akan 40% itu. Yang setiap tahunnya itu kan dilakukan asesmen nasional itu loh. Ya, survei yang dilakukan itu. Dan Surlingjar namanya, survei lingkungan belajar, di mana guru-guru mengisi survei apakah mereka ikut PMM atau tidak. Jika tidak mengikuti PMM, asumsinya mereka tidak belajar gitu. Padahal ada guru-guru setengah filsuf gitu kan. Jadi dianggap tidak belajar gitu ya, hanya karena join dalam platform PMM itu gitu. Jadi ke depan ini akan ada hari khusus belajar ya untuk Bapak Ibu guru gitu. Kalau saya boleh request, udahlah eh, hari khusus belajar dimasukin aja ke Logos gitu kan. Jadi selesai. Oke gitu aja kan Nathan. Thank you. Oke, thank you Kak Dimas. Lagi-lagi di institutionalize gitu ya, eh, buat belajar dari guru. Even eh, kebijakan-kebijakan orang-orang yang tidak terlalu into pendidikan, tapi ngurusin pendidikan. Dari Kak Vivi, Iya, oh, aduh, sorry, dari Kak tadi Distri mau ini dulu, tanggapin dulu. Oke, sorry. dari Kak Vivi, monggo. Kamu deg-degan ya, Adis ya. Tenang aja pada Pak Dimas kok. Aku mau menanggapi, sorry ini pembahasan seru banget ya. Jadi mau nanggapin tadi Dimas, kebetulan aku guru P3K Dimas. Ya, eh, jadi memang kebetulan juga tesisku adalah ngebahas soal bagaimana platform Merdeka Mengajar itu akhirnya mendeskilling guru. Ya, jadi mungkin nanti kalau udah terbit teman-teman bisa baca atau udah jadi jurnal nanti teman-teman bisa baca. Jadi memang betul adanya platform Merdeka Mengajar itu tidak benar-benar berhasil membuat guru itu benar-benar belajar dan berbagi praktik baik. Karena di lapangannya adalah ternyata banyak kecurangan atau jalan-jalan pintas kalau kata Apple tuh yang dilakukan gitu untuk menyelesaikan beban-beban administrasi itu dengan cara apa? Ternyata tuh ini menarik sih dari hasil penelitian bahwa banyak guru-guru yang akhirnya cuma beli sertifikat aja atau cuma bayar orang untuk nyelesain pelatihan-pelatihannya di platform Merdeka Mengajar. Kenapa? Karena eh, hasil hasil dari pelatihan di PMM itu orientasinya ke sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti ke pengelolaan kinerja. Benar tadi yang udah Dimas jelasin gitu bahwa akhirnya berujungnya benar-benar belajar. Jadi udah terdeskilling, makin terdeskilling lagi gitu. Jadi makin makin apa ya? Ruang belajarnya makin bukan terbatas. Sebenarnya banyak ruang belajar, tapi realita di lapangannya tuh tidak semudah itu gitu dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan misal guru harus pelatihan ini itu dan segala macam gitu karena tidak dibarengi dengan evaluasi dan monitoring dari kebijakan yang diterapkan. Kebiasaan pemerintah kita emang kayak gitu sih, ngasih aja nih kebijakan tapi ternyata monitoring dan evaluasinya nggak pernah dikontrol gitu. Ya udah nih saya kasih kebijakan ini gelondongan, udah terserah nanti di lapangan mau seperti apa. Dan ya hasilnya adalah ternyata yang seharusnya materi-materi di PMM itu bisa sangat bermanfaat bagi pedagogi guru justru malah hanya menjadi sebuah beban administrasi dan beban digital aja gitu. Akhirnya guru cuma jadi pengawas pembelajaran di kelas, cuma jadi pelaksana dari sebuah kebijakan gitu. Nah, kalau yang tadi pelatihan yang baru yang mau dijalanin itu belum terlalu, mungkin masih wacana kali ya, atau masih direncanakan. Jadi kalau di sekolahku sendiri sih eh, baru ada tuh pelatihan yang memang dari kementerian tapi sekolah diminta untuk ikut serta mengirim guru tapi anggarannya atau biaya pelatihannya itu dari sekolah yang mengeluarkan. Jadi bukan dari kementerian. Kan kalau PMM kan gratis ya, kita tinggal unduh platform dan lain sebagainya. Nah, kalau ini pelatihannya memang dari sekolah yang harus memfasilitasi administrasinya dari sekolah. Nah, itu juga belum belum kelihatan banget sih nanti akan seperti apa. Ya mudah-mudahan memang bisa memberikan kesempatan belajar dan gurunya benar-benar belajar gitu ya. Tapi benar juga tadi yang dibilang Dimas, ya udah kalau eh, belajar aja di Logos gitu kan biar gurunya makin kritis dan ya tapi ya nggak semua guru punya pemikiran yang
kritis juga. Ya itu sih yang jadi PR sebenarnya. Itu sih. Jadi masih mau jadi guru ya pertanyaan nggak gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Thank you Kak Vivi. Wah, diskusi menarik ya. Tadi juga di chatnya ada yang bawain pertanyaan nih dari Kak Sonya ya. Guru seharusnya di bagian kaum intelektual yang memantik ke siswa, tapi kenapa ya setiap PNS seperti gak boleh bersuara buat kebijakan pemerintah? Bahkan walau keburukannya di depan mata, juga mereka nggak mau komentar atau mungkin nggak boleh. Ada yang PNS kah di sini boleh minta pandangan? Nah, udah agak ketimbun, jadi monggo kalau teman-teman PNS mau menjawab. Aku sebenarnya jadi kepikiran satu pertanyaan lagi sih buat Kak Adisti ini. Yang menarik, salah satunya tadi aku lihat bagaimana poin eh, menjadi pendidikan menjadi alat untuk outward looking ya, buat perubahan itu ya. Nah, menurut Kak Adisti, apa yang dimaksud dengan perubahan itu ya? Mungkin bisa dari eh, refleksi Kak Adisti sendiri di masa sekarang sebagai seorang Kak Adisti untuk memaknai perubahan dari pendidikan itu. Oke, grogi banget. Santai. Um, oke, boleh ulang pertanyaannya nggak, Kak? Maaf banget. Oh iya, jadi tadi kan salah satu poinnya juga pendidikan itu bisa menjadi alat untuk perubahan ya. Jadi lebih ke output gitu, hasil dari pendidikan. Nah, mungkin apa yang Kak Disti maknai sebagai perubahan ini gitu ya? Sebagai perubahan. Betul. Um, Mungkin perubahan ini gimana ya? Hmm, uh, Mungkin menurut aku perubahan yang mungkin menurut aku perubahan yang dimaksud tadi itu perubahan um, produksi warga negara yang lebih kritis. Maybe that's what I think. Hmm, hmm. Thank you, Kak Ya, Disti. oke. Yes. Iya, menarik ya. Eh, karena mungkin salah satu yang aku pikirin juga tadi pas ngelihat perubahan itu lebih juga ke praksis ya, ke praksis sosial. Gimana misalnya eh, murid bisa berpikir secara kritis mengenai kondisi sosial mereka, apa yang eh, menguburkan eh, agensi mereka gitu ya. Dan akhirnya mereka coba escaping themselves dari eh, kuburan ini. Salah satunya misalnya yang aku selalu lihat dari eh, teman-teman di eh, pedalaman gitu ya, masyarakat adat adalah bagaimana eh, teori-teori sosial menguburkan pengetahuan adat, kepercayaan adat dan segala macamnya. Dan even ada banyak persekusi terhadap mereka akan apa yang mereka percayai. Dan salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mengembalikan kepercayaan ini menjadi satu eh, focal point gitu ya, agar bukan cuman responsif tapi juga di sustain ya eh, kepercayaan adat ini. Tapi kalau teman-teman yang mau nambahin boleh. Di chat ada nih dari Kak Ethan. Thank you untuk sesi diskusi hari ini. Berikut refleksi pendek pribadi. What I found interesting dari diskusi bab yang dibawa minggu ini adalah bagaimana politik budaya, cultural politics, justru bekerja dalam ruang kelas yang seringkali direduksi hanya sebagai soal teknis atau metodologi. On reflection, I think isu kelas ini tidak bisa dilepaskan dari relasi kekuasaan yang lebih luas, termasuk dalam bentuk-bentuk kekuasaan yang sering dibenci masyarakat sipil, seperti rezim otoriter, kekerasan negara, pejabat korupsi, dan sebagainya. Tapi menurut saya kekuasaan semacam ini tidak bisa hanya dilihat sebagai entitas eksternal yang menindas rakyat, melainkan justru merupakan produk dari masyarakat Indonesia sendiri. Dari pengalaman pribadi saya melihat bagaimana tindakan-tindakan koruptif seperti pelecehan atau penyalahgunaan wewenang di institusi pendidikan sering diselesaikan secara tertutup, tanpa transparansi, seolah ingin diam-diam disapu bersih. Kultur militerisme juga terasa nyata di ruang kelas,
Guru menghukum siswa dengan cara yang represif, menggunakan label seperti pintar, bodoh, atau malas seperti apa yang Kak Disti touch upon untuk mendisiplinkan murid, yang justru mencerminkan cara berpikir hierarkis dan komando yang khas dari budaya militer. Membaca Girox dalam konteks ini membuka cara pandang bahwa kekuasaan bukan semata yang dari atas, tapi juga bekerja melalui nilai, bahasa dan imajinasi sosial yang diinternalisasi oleh warga biasa, ordinary Indonesians, yang sering tanpa sadar turut mereproduksi figur-figur koruptif tersebut. In this context, dalam ruang kelas dan institusi pendidikan. Wah, thank you banget refleksinya, Kaitan. Eh iya menarik ya, cara cara-cara militer ini. Dan aku juga pas kuliah di sini langsung beda banget ya antara dosen dari Asia dan dosen dari Barat. Dosen dari Asia selalu kalau ditanya jawabnya eh, kerjaan saya cuma ngajar atau saya asistensi cuma di office hour gitu. Kalau yang dosen-dosen bule, ayo kita ke rumah main-main ngobrol-ngobrol, ayo kita eh, makan sambil ambil diskusi gitu. Kita minta tolong apapun selalu diyain, nggak pernah ditolak. Tapi kalau yang dosen-dosen Asia mesti ada hierarki yang jelas gitu ya. Dan bahkan di bagaimana mereka mendidik pun sangat firm gitu ya. Keras. Dan itu mungkin bukan cuma problem Indonesia ya. Mungkin problem, nggak tahu deh. Problem budaya. Dari Kak Vivi nih, ada yang mau ngomong? Ada yang mau unmute tadi? Atau kepencet? Tadi Abang Wahyu Munanto Oh, dari boleh. Pak Oki Nonto? Iya, tadi Monggo? udah Oh resen iya, balik lagi. Nggak kelihatan. ya sebenarnya ya de-skilling tadi juga ya ini sebenarnya apresiasi dulu sih buat Adisti dan gurunya ya, Dimas terutama keren lah, ini luar biasa lah ini. eh Iya kalau de-skilling guru kan ya pasti kaitannya sama ini ya, pendekatan neoliberal di pendidikan kita gitu. Jadi ada 4 poin kalau nggak salah sih, kayak dibebani target guru itu, terus juga dikontrol ketat, gurunya juga minim partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang terakhir yang jadi masalah umum ya upahnya rendah. Jadi 4 ini memang uh, permasalahan kita gitu. Kita juga nggak pernah ngelihat bagaimana guru ngambil keputusan, misalkan untuk upahnya rendah, keputusannya jarang. Tadi Vivi juga bilang bahwa uh, kita dibebani target-target PMM dan yang lain gitu. Bahkan sekarang yang khususnya di apa ya, di Jawa Barat misalkan ada pendekatan semi militer, misalkan yang nakal kirim ke barak misalnya gitu. Kemarin kebetulan bikin jurnal tentang opini publik tentang itu buat UAS kemarin. Uh, itu juga akhirnya kita surveinya juga ngelihat bahwa ya yang ini sih rata-rata masyarakat setuju gitu. Secara kuanti ya, kemarin secara kuantinya masyarakat setuju dengan pendekatan tersebut. Padahal kalau ditelaah secara kritis ya berarti kan ada apa ya? Ada deskilling lagi nih di lembaga-lembaga sosial kita, sekolah, masyarakat, agama dan yang lain kayak nggak berfungsi gitu, sehingga diserahkan kembali kepada dalam tanda kutip semi militer misalkan. Ya kira-kira seperti itu sih. Jadi memang ya tadi guru lagi sekali lagi nggak dikasih kesempatan untuk ngambil keputusan gitu. Sekalipun ada wadah-wadahnya misalkan PGRI, FSGI dan yang lain gitu. Ya agak sulit juga gitu berkembangnya kita semua gitu. Ya syukurlah ada forum ini ya. Jadi kita bisa sedikit ya colongan curhat mungkin ya. Gitu aja sih. Terima kasih Mas Tata, Nadisti dan Dimas ya khususnya. Malam. Aku boleh nanya nggak? Monggo. Ya mungkin mungkin di sini juga banyak guru-guru gitu ya, dan ya banyak yang isu apa atau tertarik dengan isu-isu pendidikan. Sebenarnya aku jadi tertarik bertanya nih ke teman-teman, atau mungkin nanti Kak Adisti bisa membantu jawab gitu ya. Mungkin apa yang terjadi di pendidikan kita ya, dari de-skilling, terus tadi di kolom chat juga ada bahas tentang militerisme di eh,
apa ya dalam aspek-aspek pendidikan gitu. Tapi teman-teman menyadari nggak sih atau menurut teman-teman sebenarnya ideologi pendidikan kita tuh apa sih? Kita pernah punya ideologi yang jelas nggak tentang pendidikan kita? Mungkin ada yang bisa memberikan saya jawaban karena jujur eh ya coba teman-teman eh, apa ya mungkin bisa mengatakan oh iya ideologi pendidikan kita tuh A, B dan lain sebagainya atau menurut teman-teman gimana nih yang atau menurut Adisti selaku siswa yang belajar sosiologi dan mulai masuk ke ranah-ranah kritis menurut Adisti melihatnya ideologi pendidikan kita tuh bagaimana dan apa mau dibawa kemana gitu. Yes, boleh, monggo Kak Disti. Oke. Eh, jujur, aku juga nggak terlalu tahu jawabannya karena aku bagian dari apa angkatan yang kurikulumnya tuh diubah-ubah terus gitu. Ke 13 kurikulum Merdeka jadi aku juga eh, bingung sebenarnya arah arah pendidikan di Indonesia itu mau dibawa kemana gitu. Tapi ya, ya, I think that's it. Bingung ya Yes. sama, aku juga bingung. Mungkin yang lain bisa kasih jawaban apa sih ideologi pendidikan kita tuh? Aku dulu sempat ngobrol sama beberapa mahasiswa pendidikan di sini juga. Kita tuh pengen ngeliat ya, di sini kan philosophy of education-nya bener-bener ditekanin ya. Gimana kita bisa menjelaskan purpose of education. Nah, kita pengen lihat apa sih purpose of education di Indonesia gitu. Nah, menurut undang-undang, purpose of education nomor kita nomor satu adalah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi manusia yang berakhlak mulia. Ketiga, menjadi manusia yang cakap, manusia yang kreatif, mandiri, pokoknya dan sebagai macamnya. Dan itu menjadi menarik ya ketika kita memiliki tujuan pendidikan yang fokus kepada individu dan stop di sana gitu. Individu yang beriman, bertakwa, berakhlak, cakap, dan segala macamnya. Itu either tidak dipikirin tujuan pendidikan kita dan akhirnya terbawa ke eh, ideologi kurikulum dan segala macamnya atau gimana ya nggak tahu ya. Itu dari undang-undang ya. Eh, dan ya dari situ pun udah banyak yang bisa problematize gitu ya dari im- tujuan utama sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, again menyempitkan ketuhanan menjadi monoteis, pendidikan fokusnya kepada keimanan, bukan ke pemikiran atau eh, hubungan sosial atau keadilan atau apapun gitu. Dan itu akhirnya berlanjut ke bawah-bawahnya juga semuanya fokus ke individualisasi gitu. Dan jadinya ya setiap kali kurikulum diubah semau-mau menterinya. Karena nggak ada yang jelas gitu ya. Meanwhile kalau di di tempat aku jelas banget di state itu punya pakai CSRP ya, Cultural Responsive Sustaining Pedagogy untuk social justice dan equity di pendidikan dan juga menjadi masyarakat yang kritis. Universal banget, ya sangat universal dan itu nggak diubah sejak kapan ya? Sejak 2003 terakhir diupdate 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Ya mungkin itu kalau bisa disebut ideologi pendidikan kita ya sekarang ya. Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Dan jadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab. Amin, ya mudah-mudahan itu tercapai ya. Cuma kalau misal aku boleh berpendapat, kalau aku melihat juga ya, masa selaku guru juga, praktisi pendidikan juga gitu, kita tuh nggak punya ideologi yang jelas pendidikan kita tuh mau dibawa kemana. Makanya kenapa tadi Adisti bilang, Adisti juga jadi korban gonta-ganti kurikulum gitu. Kurikulum K13, kurikulum Merdeka, ya karena memang kita nggak punya arah ideologi yang jelas pendidikan kita tuh mau dibentuk seperti apa. Jadi
bener tadi tuh yang di kolom chat ada yang bilang ideologinya tergantung mood pemangku kebijakan Kak, kadang barat, kadang mau nasional. Ya, bener juga sih. Jadi kalau aku melihatnya ideologi pendidikan kita tuh neoliberal banget. Kenapa? Karena ya itu tadi yang berkaitan sama Adisti yang jelasin juga bahwa guru hanya menjadi produk, hanya menjadi apa ya, siswa hanya menjadi produk, guru juga hanya menjadi produk juga. Jadi ya ya udah jadinya eh, makanya pendidikan kita ya seperti yang saat ini kita lihat gitu. Makanya harapannya sih dengan diskusi-diskusi yang seperti ini ya banyak akhirnya banyak ide-ide dan apa ya pemikiran-pemikiran kritis yang nggak yang bisa disalurkan di dalam kelas lah. Apalagi kalau misal banyak guru di sini atau banyak siswa gitu. Jadi memang penting gitu untuk menanamkan itu karena pemerintah kita nggak punya ideologi yang jelas. Ini maaf, ini saya ASN tapi ya udah saya ngomong apa adanya gitu karena memang seperti itu. Gitu. Ya itulah. Terima kasih. Oke, thank you Kak Wi. Tadi ada Kak John nih. Cuk tangan sempat kepencet atau mau mengutarakan sesuatu? John S atau apa tadi namanya ya? Cepet banget terturun ya. Oh mungkin kepencet ya. Tadi juga, Boleh nambahin ya dikit Kak. Kak Dimas, monggo. Terkait ideologi ya, sebenarnya mungkin pemerintah berusaha, saya nggak tahu sih sejak kapan ya, eh menyodorkan ya Pancasila sebagai konsep khas gitu ya. Tapi secara filosofis itu juga nggak pernah didudukan secara clear gitu loh. Apa yang disebut sebagai Pancasila itu sendiri gitu. Ada yang disebut Marhen gitu ya, ada yang nyebut itu varian dari apa ideologi yang apa bersifat eklektik gitu ya, dicomot-comot aja lalu digabungkan menjadi Pancasila gitu kan. Sampai dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sekalipun Pancasila sebagai yang disebut yang diklaim sebagai ideologi negara itu tidak pernah benar-benar diturunkan menjadi kebijakan yang tepat gitu ya atau arah arah kebijakan atau garis besar haluan whatever lah gitu loh. Tidak pernah diturunkan sampai ke situ. Ekonomi mau seperti apa sih kita, ekonomi kapitalis atau sosialis? Enggak, kita ekonomi Pancasila. Ya, ekonomi Pancasila itu seperti apa gitu? Apakah yang ekonomi Pancasila itu yang membuat sebagian Sulawesi dan Halmahera menjadi hilang gitu ya atau dan lain sebagainya? Itu menurut saya tidak pernah didudukan ya. Kalaupun kita mau menyodorkan satu satu pemikiran yang khas secara filosofis yang tidak ke kiri, tidak ke kanan gitu ya, tapi moderat gitu ya. Nah, itu juga tidak pernah jelas itu. Mungkin sudah pernah saya singgung juga ya kalau di kurikulum Merdeka itu sebenarnya sempat sempat menarik di awal ketika mengajukan Ki Hajar Dewantara sebagai sebagai basis filosofis untuk membentuk kurikulum Merdeka gitu ya. Namun ternyata setelahnya praktiknya itu kayak kejar-kejaran sinetron ya Kanatan ya. Jadi ada kebijakan episode 1 Merdeka Belajar episode 2, episode 3, episode itu kayak kejar-kejaran sebelum 5 tahun itu selesai gitu. eh saya udah pernah share juga di mana saya ikut pelatihan dari Pemprov belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara 12 menit lalu post test 5 soal salah 4 berarti saya nggak paham Ki Hajar Dewantara saya nggak paham pendidikan misalnya gitu. Nah, jadi eh nggak pernah selesai gitu ya. Jadi ini menjadi benar-benar produk politik yang akan terus berubah-ubah ya. Namun bukan berarti situasi complicated dan suram ini lantas tidak pernah bisa kita tidak ada harapan ya, bukan berarti seperti itu. Memang analisis kritis itu ketika ketika kita berusaha menganalisis detail-detail di dalam kekeliruan yang dilakukan oleh kekuasaan itu bawaannya kayak pesimis banget ya. Sebenarnya nggak gitu sih. Mungkin kita udah bahas di sesi sebelumnya ya tentang tentang bahwa Gramsci itu membuka posibilitas ya, membuka kemungkinan untuk melakukan perubahan yang sepertinya tidak dimungkinkan dalam Marxisme gitu kan. Itu sebenarnya menandakan bahwa pemikiran kritis itu meskipun dia attention to detail tentang kekeliruan kekuasaan, pada saat yang sama dia membuka peluang kita untuk membenahi kekeliruan-kekeliruan itu gitu loh. Bisa secara struktural dengan kita apa menduduki jabatan-jabatan strategis atau dengan kultural lewat gerakan-gerakan intelektual yang selama ini kita lakukan, Logos lakukan, HGS lakukan, semua komunitas lakukan semacam itu. Nah, itu adalah cara-cara yang apa yang bisa kita lakukan ya. Ya nggak tahu nanti kalau mentok jadi revolusi politik mungkin. Oke, thank you Kanatan.
Iya, menarik ya. eh aku tuh sebenarnya lumayan tertarik sama ini ya. Anarchist Education ya dari Francisco Ferrer karena dia berhasil membuat satu gerakan pendidikan nggak cuma di Spanyol tapi di hampir seluruh Eropa dan di US ada ratusan sekolah gitu. Dan dia sangat ini ya, sangat menarik karena bikin buku-buku sendiri. Buku-buku yang dilarang tentu saja sama pemerintah. Dan juga pengajarnya bener-bener kayak kayak dosen gitu ya. Dia full di research, full di ngajar, jadi nggak ada beban administratif sampai eh, yang dididik pun bukan cuma murid tapi juga orang tua. Dan itu benar-benar gratis dan segala macam ya. Jadi bebas dari nilai-nilai eh, pendidikan di Indonesia. Tapi sayangnya dibunuh. Tapi ya itu menarik ya kalau bisa dilihat karena dia swasta gratis. Tapi karena ada yang nyumbang berapa juta dolar pas di awal gitu ya. Mungkin bisa crowdfunding ya. Kalau mau bikin satu sistem pendidikan yang bagus. Karena kayaknya kalau lewat nasional susah ya. Karena tentu aja harus eh, mendukung yang lagi berkuasa saat itu. Makanya sejarah diubah segala macam. Dari ke Arsa. Barangkali ideologi pendidikan kita sebetulnya tak pernah berubah dan dalam kata lain konsisten, yaitu konsisten dalam neoliberalisme yang dipoles secara sofis dengan warna-warni yang berganti. Ideologi kalau menurut Zizek kan yang sebetulnya dilakukan, bukan yang dikatakan. Ideologi neoliberalisme, fasilitas libertarian. Ya, menarik ya. Tadi dari Kak Saryanto ini ada yang udah share juga nih. Tadi pas diskusi tentang guru ya. Ke bawah masa kolonialisme mungkin Mas Nathan. Soalnya kalau boleh bandingin karakter dosen di Sumut dengan di Jawa juga kentara banget bedanya dalam pengajaran. Barangkali nggak bisa digeneralisasi. Namun pengalaman saya pas kuliah dulu S1 belajar tuh tertekan sekali metode imperatif dengan ancaman, sanksi, ancaman nilai, etc. Tahun 2020 saya mulai PPG dan ketemu dosen di Pulau Jawa. Ternyata jauh lebih friendly ketimbang di Sumut. Nggak ada ancaman namun mampu menumbuhkan kesadaran lebih humanis lah. Oke, menarik observasinya ya dari Kak Saryanto. Oke, ada lagi dari teman-teman sekalian yang mau share, yang mungkin ada pertanyaan lagi untuk bab kali ini. Eh, Seperti yang kita lihat dari dari Girok sangat ini ya, sangat menekankan problem neoliberalisme dan kapitalisme di pendidikan. Di bagian conclusionnya juga ada satu paragraf menarik ya yang aku suka. Jadi di benar-benar paragraf terakhir dari bab ini dia bilang the greatest threat to our children does not come from lowered standards, the absence of privatized choice schemes, or the lack of rigid testing measures. On the contrary, it comes from a society that refuses to view children as a social investment and instead consign 15.5 million children to live in poverty, reduces critical learning to massive testing programs, promotes policies that eliminate most crucial health and public services, and defines masculinity through the degrading celebration of a gun culture extreme. Blah, 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 blah. Itu konteks US. Tapi kalau lihat konteks Indonesia juga sama ya. Kalau dulu aku kerja di NTT itu, problem utama orang nggak sekolah, anak nggak sekolah kan karena krisis air bersih ya. Dan itu yang nggak pernah disolve sama pemerintah juga untuk mengadakan air bersih ini. Ya disolve sih, tapi rusak dalam waktu beberapa bulan. Jadi bertahun-tahun kemudian tetap krisis air. Jadi itu interdependent banget ya. Kenapa student yang nggak bisa, masih siswa yang nggak bisa sekolah ya karena mereka nggak ada air. Yang nggak ada air berarti mereka kelaparan. Kelaparan berarti stunting. Kalau udah diintervensi pun pas gedenya pasti nggak bisa.
seperti orang-orang yang pas masa kecilnya nggak kena stunting gitu. Dan itu problem pendidikan yang kena di semua hal yang di ditulis oleh Girox dan juga sampai detik ini terjadi di Indonesia ya. Bukan cuma di NTT kalau nggak salah, di Meratus di Kalimantan tambang ilegal buat anak-anak jadi lahir cacat, di Papua dan segala macamnya. Jadi itu mungkin the greatest threat to our to the children di Indonesia ya, tentang abainya orang-orang yang punya kuasa untuk solving not only the educational problems tapi juga the social, the health, the all problems di Indonesia yang tidak terselesaikan. Oke, lagi dari teman-teman lain ada yang mau eh, share, kasih pendapat, diskusi atau apapun, sangat terbuka. Atau ada yang mau bertanya juga kepada Kak Adisti di sini? Kita buka. Atau dari Kak Adisti sendiri ada yang mau disampaikan nggak so far dari diskusi ini? Atau mungkin ke depannya pas ngebaca Girox, oh mestinya Pak Dimas nih kayak gini nih, bukan 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 kayak biasa. Ah, sih ya aku nggak mau nyampein apa-apa sih. Udah grogi duluan. Ah, nggak apa. Ini banyak wajah-wajah seram, enggak ya? Harus kita nggak serem ya. Tapi bagus banget materi hari ini sih. Good job Kak Keren, Adisti. keren Adisti, keren. Yes. Nanti Berapa lama sering-sering. bacanya? Keren itu. Mungkin Jadi Adisti bisa sering-sering. cerita bagaimana cara memahami, kan maksudnya kamu kan kelas 2 SMA gitu kan. Biasanya kan kalau teman-teman yang lain kan ini ya, ya udah bacanya yang diajarin gurunya aja. Nah, ini kan di luar dari materi nih. Nah, gimana caranya kok bisa memahamin kayak gitu? Mungkin bisa sharing itu aja. Oh, jadi simple sih sebenarnya. Eh, baca dulu sendiri, terus habis itu minta bimbingan sama Pak Dimas. Udah gitu doang. Berapa lama proses bacanya? Proses bacanya eh, ya tergantung seberapa panjang bacaannya. Eh, tapi kalau yang tadi aku sampein itu kayaknya semalam deh, semalam atau dua Wah, malam. keren, keren, keren. Keren, 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 keren. Adisti Tapi, dikasih reward apa sama Pak Dimas? Kalau selesai baca atau iya, teori dikasih benar. rewardnya apa? Pengen tahu deh. Validasi. Apa Kan dikasih jajan apa apa? Misalkan validasi? beli sempol, Validasi misalkan doang. 10 gitu. Validasi. Oh. Wah, Pak Dimas ini harus diapresiasi loh, Pak Dimas. Ini Ya, eh, apa Adisti ini tahun kemarin itu ikut lomba esai filsafat di UGM ya. Waktu itu saya beraniin diri buat ngirim karena kan saya mencoba mengenalkan filsafat nih di sekolah walaupun sekolah Islam ya, memang agak resisten sih itu. Nah, di antara pelopor awalnya itu yang menurut saya mampu membaca teks-teks itu ya. Nah, Adisti. Meskipun tadi Pak Rahmat udah nawarin nih masuk Penso saja. Adisti maunya aktuaria UI, Pak. Ya. Basically Adisti itu kelas sains ya. Jadi di sekolah saya itu ada kelas unggulan namanya kelas sains. Jadi basically MIPA, cuma lintas minatnya itu sosiologi. Nah, karena Disti ikut apa ekstrakurikuler jurnalistik, terus saya pembinanya. Nah, di awal tuh siapa yang mau ikut esai filsafat nih gitu kan. Nah, Disti mau tuh waktu itu bahasnya relasi teknologi dan agama, ya kan. Terus udah ya bimbingan tiap hari bahas transendensi gitu-gitu gitu kan. Ternyata alhamdulillah menang juara tiga, ya kan menang juara tiga. Nah, setelahnya ya mulai tuh saya kenalin nama teks-teks itu ya, beberapa teks itu. Kayak kemarin nyoba nyoba ke Cambridge pakai teorinya Jürgen Habermas gitu kan. Bahas deliberasinya Habermas. Saya aja yang baca masih bingung gitu ya. Coba ayolah kita coba. Masa kagak bisa gitu kan. Terus ini buat bulan ini itu lagi ngikut lagi di UGM di filsafat UGM juga temanya tentang open science ya. Nah, karena background saya
sosiologi, jadi saya kenalin Gramsci gitu kan. Kenalin Gramsci, terus di kelas belajar Talcott Parson gitu-gitu sih. Cuma ya tadi di sini salah satu murid saya yang kemampuan baca teksnya bagus ya gitu. Nah, jadi itu sih kalau reward reward nanti lah doain saya ngajar kelas 12 ntar. Nanti bisa ini lah ya. Keren, keren, Nanti Pak kita Dimas. kirim bukunya Bell Hooks lah ya buat Kak Adisti. Itu buku yang super duper bagus dan nyentuh pendidikan juga tapi nyentuh ke lebih banyak ke sosial ya. Nanti kita kirim-kirim. Bell Hooks, Angela Davis. Wah, semakin semakin masuk ke dunia kiri-kiri ini. Di sini minta kopi ke Pak Dimas, Risti minta beliin kopi. Ngantuk Pak, bilang itu. Dari Kak Dia sih menarik nih. Aku pernah membaca salah satu wawancaranya John Rusa yang mengatakan kalau sejarah kita berubah sejak 1965, yang dulunya menentang kolonialisme tapi sekarang justru berantem sama warga sendiri. Apa itu mempengaruhi pendidikan? Ya sebenarnya bukan cuma 65 ya. Mungkin dari ya zaman kolonialisme ya. Jadi dulu kan pendidikan kita pas zaman kepercayaan zaman masyarakat adat itu lebih ke eh, punya mungkin Afkar bisa bisa ngobrol nanti ya. Afkar ini penelitiannya tentang pendidikan adat. Bukan pendidikan adat sih, tentang masyarakat adat. Jadi kalau dari segi pendidikan dulu kita kan mouth to mouth dan relationship antara pembelajar dan lingkungan dan guru itu benar dekat dan sangat spiritual in the sense spiritualnya yang menekankan keharmonisan sosial dan lingkungan dan segala macamnya. Tapi pas zaman kolonialisme masuk itu semua diubah karena dibilang oh itu semua tahayul ya, tahayul mistis bla 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 bla. Yang firm adalah pendidikan dengan model Barat, misalnya pendidikan Protestan yang punya hierarki dan segala macam itu berubah, akhirnya berubah lagi pas zaman kolonialisme yang lebih zaman kemerdekaan ya, yang udah bagus banget KHD, tapi cuma bertahan berapa bulan jadi menteri, akhirnya berubah lagi di mana, akhirnya 65 dan segala macam, dan itu selalu berubah dan selalu ada hal-hal yang ya menurut Girox disembunyikan itu ya tadi ya, kalau dari Kak Disti juga bilang. Bu, struktural banget. Nah, jadi kita harus bring back dari zaman pendidikan adat. Mungkin Afkar mau nambahin gitu dari adat, tapi kalau nggak mau nggak apa sih. Dan John Rusa menarik ya karena di bukunya dia pakai teori-teori. Oh, Kar, monggo Kar, kalau ada yang mau nambahin. Um, sebenarnya sih pengen nanya sebenarnya gitu tadi. Sebenarnya bukan apa menanggapi. Tadi apa yang disampaikan soal bagaimana paradigma pendidikan kita berubah gitu dari model indigenous tadi udah jelasin sama Nathan tadi secara advance gitu. Eh tadi ada poin menarik sama Disti tadi sampai akhirnya tadi minta kalau ada PPT-nya saya minta gitu di grup Logos tadi. Itu sebenarnya sama poinnya Adisti tadi tentang bahwa guru jangan menekankan gagasannya atau apa ya tadi materinya pada murid gitu ya tadi. Nah, ya soal dari apa ini dari Girox gitu. Walaupun saya belum baca tentang Girox sebenarnya, justru pengen belajar sebenarnya dari sini. Aku lagi elaborasiin aja sebenarnya dengan eh apa keluargaan ekologisnya Andrew Dobson Ecological Citizenship itu dia menyebutkan tentang soal education, tapi dia lebih menekankan sekolah itu atau pendidikan itu sebaiknya mengubah paradigmanya dengan secara ekologis gitu. Aku langsung melihat kok apa yang disebutkan dia ini malah membuat sekolah itu seperti campaign ya, seperti propaganda pro lingkungan ya, alih-alih memerdekakan pendidikan gitu sendiri. Aku cuman mungkin oleh Adisti atau mungkin teman-teman yang paham dengan Girox tadi mungkin bisa jelaskan lebih detail gitu seperti apa sebenarnya dari sini gitu. Gitu sih.
Dari Kak Adisti mau menanggapi? Eh, maaf, bisa diulang nggak pertanyaannya? Iya, tadi di presentasi tadi sebenarnya eh tadi disebutin bahwa guru kalau seandainya dalam dalam pendidikan gitu ya, jangan menekankan gagasannya atau apapun gitu ya. Seolah-olah Mm. pandangan guru itu atau pendidikan apa institusi pendidikan itu adalah sumber pakem untuk disebarkan ke muridnya tadi itu. Kalau nggak salah antara 2 atau 3 slide terakhir gitu. Aku langsung kepikiran aja gitu soal konsep keluarga ekologisnya Andrew Dobson. Itu dia tuh juga dia malah ngonsepinnya tuh seolah-olah sekolah itu supaya mendukung keluarga ekologis itu justru merubah paradigma pendidikan satu negara bahkan gitu atau ini untuk menekankan isu ekologis. Padahal kan isu ekologis kan intersection ya sebenarnya gitu ya. Interseksional maksudnya ada banyak topik yang berkaitan gitu loh. Aku penasaran gitu kalau dari sebenarnya untuk membantah si Dobson ini nih gitu, untuk membantah si Dobson ini dengan Girox ini sebaiknya tadi itu seperti apa sih sebenarnya yang menekan apa guru jangan menekankan gagasannya pada murid itu tadi. Oke, aku nggak terlalu apa ngerti yang ngerti seluruhnya, tapi aku mau jawab bagian yang terakhirnya aja ya. Gimana guru yang aku maksud dengan apa guru nggak nekenin materi ke muridnya gitu. Jadi maksud untuk mungkin ini kritik, bukan kritik gimana, ya kritik lah, anggap aja kritik eh, terhadap guru-guru yang mau apa mulai mengajar dengan cara yang lebih progresif. Itu nggak bisa maksain eh, cara mereka sendiri gitu loh, karena eventually ultimately siswa-siswa mereka itu masih hasil dari kurikulum sebelumnya. So uh, mereka harus lebih apa open minded, lebih menerima, lebih sabar dengan mungkin apa murid-murid yang nggak terlalu, yang belum terlalu cocok dengan cara mengajar mereka. That's what I think. Thank you. Oke, boleh nambahin ya, Kanatan ya, memperkuat Monggo. ya, Disti tadi soal eh kalau saya pribadi dari Kak Afkar tadi ya, saya pribadi belum pernah membaca Jiro terkait dengan ekologi ya dan sebagainya gitu. So far ya Jiro menekankan pentingnya pedagogi atau pendidikan sebagai agensi untuk melakukan intervensi politik ya. Nah, dan kemudian mendudukkan pedagogi bagaimana murid itu bisa dekat dengan realitasnya gitu. Ya jika realitas yang dihadapi murid adalah soal persoalan krisis ekologi gitu ya. Pedagogi, pembelajaran, pendidikan ya diarahkan pada apa yang menjadi permasalahan mendasar dari murid itu gitu. Jadi tidak tidak kemudian tidak dipaksakan tadi soal menekankan gagasan si guru kepada murid ya soal soal apa yang perlu dia pelajari dan lain sebagainya gitu kan. Jadi lebih menekankan aspek pada apa sih yang dibutuhkan siswa dalam arti kebutuhan di sini tuh kalau ditanya sekarang ya apa sih yang dibutuhkan di STI ya nilai 95 supaya masuk UI. Ya, tapi yang dimaksud apa yang dibutuhkan siswa ini adalah apa yang berkaitan dengan realitas kehidupannya gitu yang mendasar gitu ya. Kalau Disti hidup di lingkungan perkotaan ya bagaimana soal kriminalitas misalnya atau kemudian kekerasan seksual dan lain sebagainya itu yang menjadi persoalan masyarakat perkotaan gitu. Jadi lebih ditekankan pada aspek eh, daily-nya ya kehidupan sehari-hari seperti itu sih kan. Termasuk ekologi ya kalau ternyata nanti permasalahannya adalah ekologi. Yes, menarik, menarik. Kayaknya iya ya, Girox nggak nyentuh ekopedagogi ya? Atau mungkin nyentuh ya? Aku nggak tahu sih. Tapi saya pernah baca mungkin bukan di Jirok ya karena di Freyr itu Freire waktu saya ya? iya di enggak maksudnya waktu saya skripsi skripsi saya kan tentang Freyr. Ada kritik itu terhadap Freyr itu eh apa ya memposisikan laki-laki dan perempuan itu seolah-olah pada posisi yang sama. Mungkin itu next
discussion ya. Apakah Hmm. Jiro itu juga menyentuh aspek ketimpangan gender atau masih seperti Frere mendudukan bahwa persoalan kaum penindas dan tertindas itu baik Hmm. perempuan dan laki-laki itu sama gitu ya. Itu saya pernah pernah baca ada problem-problem soal bias gender dalam critical pedagoginya Frere gitu. Nah, kita nggak tahu nanti Jiro apakah membahas tentang gender termasuk ekopedagogi juga. Yes, yes. Aku ingat itu dikritik sama Bell Hooks juga di Teaching to Transgress ya. Tapi kayaknya berarti Henry Gross karena nggak baca Hooks harusnya lebih aware ya. Afkar tadi mau unmute, tadi unmute tuh. Hanya Eh, kepencet tadi. Ya, oh terima kepencet. kasih tadi, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, nanti mungkin bisa lihat di New Life Review ya, Kak ya. Kayak banyak ekopedagogi gitu. John Bellamy Foster gitu-gitu ya. Ini ada Boleh pertanyaan dari Kak Alam nih, Kak Nathan sebentar. Saya dari Kak baca dulu. Alam. Ya, pembelajaran berdiferensiasi versus deep learning. Bagaimana Bapak Ibu penerapannya di sekolah? Ada Bapak Ibu guru yang bisa share? Nanti mohon dibantu ya teman-teman yang dari sekolah negeri nih, Kak Vivi atau Kak Wahyu atau siapapun ya. Saya dari perspektif sekolah swasta dulu. Untuk deep learning secara sistematis belum di ini ya, belum apa diturunkan juknis pelaksanaannya, tapi untuk asumsi-asumsi dasar tentang deep learning yang disampaikan Mendikdasmen di media soal joyful, meaningful gitu ya, itu mulai di semester lalu mulai ada beberapa pengawas sekolah yang menyampaikan itu ya, pengawas-pengawas sekolah, kemudian tenaga-tenaga pendidik dari dinas itu mulai mensosialisasikan apa yang dimaksud dengan deep learning itu, apa yang dimaksud dengan joyful, apa yang dimaksud dengan meaningful, ya sebenarnya ya larinya tetap aja ke ke Bloom lagi, ke mana lagi gitu loh. Jadi larinya ke situ lagi gitu loh. Student center, guru sebagai fasilitator, kemudian menekankan critical thinking, ya sebenarnya diulang-ulang aja sih. Eh, saya nggak tahu nanti perbedaannya apakah dalam lesson plan-nya. Kalau lesson plan-nya ternyata masih gitu-gitu lagi, RPP lah, modul ajar. Ini modul ajar bukan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran misalnya gitu. Jadi ini beda tapi isinya tetap aja sama gitu kan. Nah, kita masih belum tahu untuk juknis pelaksanaannya seperti apa ya. Tapi kalau hasil sosialisasinya ya masih sama sama seperti yang udah-udah sih, itu lagi kita bikin lesson plan lagi, student center lagi, guru sebagai fasilitator lagi, dan seterusnya gitu. Boleh teman-teman dari sekolah negeri mungkin lebih ada sosialisasi tambahan mungkin. Iya, mungkin mau nambahin ya soal deep learning. Sebenarnya benar tadi yang sama sih kayak yang tadi Dimas sudah jelasin, belum ada. Kalau pelatihan-pelatihannya sih sudah mulai ya, sudah mulai dilakukan gitu di sekolah saya sendiri juga udah mulai dilakukan. Kemarin sempat ada pelatihan untuk memahami deep learning dan lain sebagainya, tapi kalau dilihat-lihat sih sama aja sebenarnya ya kayak yang sebelumnya benar tadi ya balik lagi eh, nanti penerapannya gimana apakah ya kayaknya sih kalau aku lihat kebijakan kurikulum yang sekarang yang dibuat oleh kementerian sekarang tuh kayaknya cuma ganti nama aja deh, ganti istilah aja, tapi dalam prakteknya tuh sama aja kayak PMM diganti ruang GTK, toh isinya juga sama aja. Ya, terus deep learning juga ya memang kemarin-kemarin kita nggak deep learning, kita apa gitu sebenarnya kan sama. Iya ANBK diganti TKA, bener. Terus ada lagi apa ya? Sebenarnya sebenarnya hampir sama, cuma memang diganti istilah aja gitu. Nggak ada perbedaan yang sangat signifikan gitu dalam penerapannya. Kalau kalau misal kebijakannya ganti tapi eh, guru dan siswanya nggak bener-bener dimonitoring dan dievaluasi yang bener-bener, ya sama aja akan gitu aja terus prakteknya gitu sih sama aja masih sama masih belum kelihatan seperti apa nanti hasilnya dan proses menjalankan deep learning itu ya gitu sih kalau dari sekolah yang ngajar di sekolah negeri gitu. Ah, thank you sharing ya Kak Vivi, Kak Dimas, guru-guru kita.
Dari Kak Itan juga ada nih, refleksi. Berangkat dari kutipan bahwa ignorance is nothing other than a desire to ignore, it is not a simple lack of information, but the incapacity or the refusal to acknowledge one's own implication in the information. I think kita bisa membaca ulang label-label seperti malas, gagal, atau tidak mampu yang sering dikaitkan pada tubuh siswa atau siswi sebagai bukan sekedar penilaian netral, melainkan bagian dari performativitas ideologis dalam sistem pendidikan. Dalam kerangka yang dipaparkan Giroux, gejala-gejala ini justru bisa dipahami dan dibaca sebagai bentuk perlawanan, sebuah cara di mana subjek menolak untuk sepenuhnya menginternalisasi sistem pengetahuan yang menindas dan tidak membuka ruang kritis terhadap ketimpangan struktural. Ini jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan seperti yang dilakukan Deddy Mulyadi, yang ketika menemui anak-anak yang dianggap bermasalah justru menyarankan mereka dikirim ke barak militer. Sebuah respons yang I think tidak hanya menggagal memahami akar struktural dari kemalasan, tetapi justru mereproduksi logika kekuasaan yang otoriter dan mendiskreditkan agensi student. Yes, setuju banget ya. Selalu pakai cara-cara performatif gitu. Dan mungkin juga males ya mikirin mereka ya, kenapa bisa terjadi quote-unquote kemalasan segala macamnya. Mereka sendiri malas buat berpikir tentang kemalasan. Thank you sharingnya, Kak Ethan. Ethan. Oke. Sip, menarik ya. Hari ini kita udah 1,5 jam nih ngebahas. Oh, dari Kak Angga, kita hampir 80 tahun merdeka dari kolonialisme, tapi rasanya kita kayak masih meraba-raba model penyelenggaraan negara, tak terkecuali dalam pendidikan. Kita udah lagi di modern kolonialisme ini, ya. Dikolonialisasi negara sendiri di banyak tempat. Dan yes, tadi yang menarik ya dari kata Kak Vivi. Sebenarnya yang paling perlu untuk dibuat dalam pendidikan adalah itu ya, navigasi pendidikan kita. Ideologi pendidikan, tujuan pendidikan yang selama ini nggak jelas dan nggak pernah dibikin lebih jelas dan tidak ada usaha untuk memperjelasnya. Ketika udah punya itu mungkin jauh lebih baik ya. Ya harusnya bisa berangkat dari Ki Hajar aja lah ya. Itu udah bagus banget dari awal dia eh pemikirannya, integrating indigenous knowledge sama Montessori sama Tagore. Mungkin tambahin Rahma El Yunusia segala macam. Itu banyak pendidik-pendidik bagus ya dari zaman sebelum kemerdekaan. Tapi itu yang selalu dihilangin ya, SK Trimurti segala macam. Tadi ada tulisan tangan nih kayaknya, tapi kok hilang ya? Oke, mungkin kalau udah nggak ada lagi, thank you banget Kak Disti. Ini benar-benar bagus banget. Nanti semoga Kak Disti nggak kapok ya. Kita ajak lagi buat isi materi-materi logos dan Henry Girox. Dan bagusnya adalah poin-poin intinya Kak Disti bisa masukin dan mungkin eh, pembah pembahasan itu bagus banget sih. Eh, dan belajar banyak dari Kak Disti dan teman-teman sekalian. Dan tenang aja, kita nggak berhenti di sini. Setiap hari Sabtu bakal ada Henry Girox, pembahasan Henry Girox lainnya di jam yang sama, di jam 8. Feel free teman-teman buat ikut. Eh, dan ya kalau ada yang mau ikut Jumat dan Sabtu, Jumat dan Minggu juga boleh di Logos. Tentang pendidikan. Lewat Dimas dan Adisti kita melihat masih ada harapan di pendidikan kritis kita. Yes, Pak Wahyu, betul. Ini kalau ada 100 orang seperti Kak Dimas dan Kak Adisti, berarti udah dekat ya waktu kita untuk antara reformasi atau revolusi pendidikan ya. Menurut seperti gak aja Kak. Mantap dan yes nanti semua rekamannya bakal diupload di YouTube. Yang sebelum-sebelumnya kalau yang ketinggalan juga bisa ada di YouTube semua, YouTube di Logos ID. Eh dan teksnya kalau ada yang belum punya nanti tinggal chat aja ya. Kita bisa kasih PDF-nya walaupun bajakan karena kita tentunya nggak ada budget tuh yang nggak bajakan. Dan yes, thank you banget teman-teman sekalian sekali lagi dan sampai bertemu di minggu selanjutnya, di Sabtu selanjutnya, Sabtu minggu depan.
Dan thank you banget Kak Disti, thank you Kak Dimas, Kak Gila, teman-teman sekalian. Keren banget. Semangat aktuaria UI atau pendidikan sosiologi UNJ. Thank you semua. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.